Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 6, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Apakah kamu tidak memberitahu Presiden Safi bahwa dia adalah mantan tahanan? Leana Garil terus bertanya. Tentu saja aku mengatakannya. Sorot mata Tuan Safi saat itu hampir membuatku takut setengah mati. Jika aku berani berbicara terlalu banyak, aku tidak akan bisa mempertahankan posisiku sebagai manajer. Sekarang Daniel Nuno memikirkan ekspresi Jorgan Safi. Saya memiliki ketakutan yang tersisa. Apakah orang ini benar-benar mengenal Presiden Safi? Leana Garil mengerutkan kening. Mari kita lihat dan kemudian membicarakannya. Jika dia benar-benar mengenal Presiden Safi, kita benar-benar tidak dapat menargetkannya di masa depan, dan kamu harus mendekatinya. Daniel Nuno menasihati Leana Garil. Terserah kamu. Leana Garil memutar matanya dan berjalan keluar. Pada saat ini, lebih dari selusin orang di Departemen Penjualan sudah tahu bahwa manajer umum telah berbicara secara langsung dan merekrut seorang mantan tahanan. Hal semacam ini menyebar sangat cepat di perusahaan, terutama gosip semacam ini. Orang bernama Nathan Lewis ini pasti ada hubungannya dengan Presiden Safi, kalau tidak dia tidak akan diterima. Orang-orang yang pernah dipenjara, ikut kami, kenapa aku merasa begitu menyusup. Sementara, mari kita semua berhati-hati. Jika orang ini benar-benar ada hubungannya dengan Presiden Safi, jika kita tidak hati-hati, kita akan kurang beruntung. Orang-orang di Departemen Penjualan berdiskusi bersama. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu harus bekerja? Leana Garil keluar dari kantor dan melihat semua orang berkumpul untuk berdiskusi, jadi dia berteriak dengan wajah dingin. Meskipun Leana Garil hanyalah seorang penjual biasa di Departemen Penjualan, dia selalu menunjukkan otoritasnya. Bagaimanapun, Daniel Nuno adalah manajer departemen, tidak ada yang berani memprovokasi Leana Garil. Ketika Leana Garil berteriak seperti ini, semua orang bubar, hanya seorang gadis berambut pendek yang berjalan menuju Leana Garil. Nama gadis ini adalah Leanne Weiss, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Leana Garil. Leana, apakah Anda mendengar bahwa Departemen Penjualan merekrut seorang mantan tahanan? Saya mendengar bahwa itu adalah perintah Tuan Safi untuk merekrutnya. Diperkirakan itu ada hubungannya dengan Tuan Safi, bisik Leanne Weiss kepada Sun Xiaomeng. Omong kosong, jika dia memiliki hubungan dengan Presiden Safi, dia memiliki hubungan dengan Presiden Safi, dan dia baru saja kehilangan keberuntungannya. Leana Garil tidak percaya bahwa Nathan Lewis benar-benar ada hubungannya dengan manajer umum. Leanne Weiss tercengang, apakah Anda tahu yang bernama Nathan Lewis? Leana Garil menemukan bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu mantan, saya hanya berpikir orang ini baru saja keluar dari penjara, bagaimana dia bisa mengenalnya dengan Presiden Safi? Kalian jangan menyebarkan berita, saya akan meminta manajer Daniel untuk meminta Presiden Safi untuk mencari tahu. Sekitar 1 jam kemudian, prosedur masuk Nathan Lewis selesai, dan dia pergi ke Departemen Penjualan setelah menerima rencana pekerjaan. Ketika Nathan Lewis tiba di Departemen Penjualan, semua orang memandangnya seperti panda raksasa, yang membuat Nathan Lewis sedikit kewalahan. Nathan Lewis, selamat bergabung dengan Departemen Penjualan kami, Anda akan menghargai kesempatan ini di masa depan. Daniel Nuno berkata kepada Nathan Lewis dengan nada tenang. Daniel Nuno tidak berani menargetkan Nathan Lewis sampai dia tahu apakah Nathan Lewis memiliki hubungan dengan Jorgan Safi. Nathan Lewis sedikit mengangguk. Turgi, kemarilah. Daniel Nuno berteriak pada seorang bocah lelaki berkacamata dan berwajah muda. Segera bocah itu berlari dan berkata kepada Daniel Nuno, "Manajer, apakah Anda memanggil saya? Anda dan Nathan Lewis akan bersama di masa depan, kalian berdua adalah satu kelompok, ingatlah untuk mengajarinya lebih banyak," kata Daniel Nuno kepada anak laki-laki itu. Bocah itu menatap Nathan Lewis dengan ekspresi malu di wajahnya. "Kenapa? Kamu tidak senang?" Daniel Nuno menatap. Bocah itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, ya." Melihat bocah itu setuju, Daniel Nuno tersenyum sedikit dan berkata kepada Nathan Lewis,
pergilah bersamanya, bagian kerjamu ada di sebelahnya. Setelah Daniel Nuno selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke kantor. Rekan-rekan lain di departemen penjualan memandang Nathan Lewis dengan senyum, dan Leana juga diam-diam tersenyum dan duduk di kursinya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kakak, nama saya Turgi Zeru, saya harap Anda bisa menjaga saya. Kembali ke tempat kerja, Turgi Zeru mengulurkan tangannya dengan gugup. Yang mengejutkan Nathan Lewis, dia dapat melihat bahwa Turgi Zeru sangat takut pada dirinya. Namaku Nathan Lewis, kamu harus menjagaku. Nathan Lewis mengulurkan tangannya dan tersenyum sedikit. Tidak, aku baru beberapa hari di sini. Ayo bekerja sama, kata Turgi Zeru buru-buru. Nathan Lewis telah lama melihat bahwa Turgi Zeru tidak seperti karyawan lama. Kamu sepertinya takut padaku. Nathan Lewis bertanya pada Turgi Zeru dengan bingung. Tidak takut. Turgi Zeru menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak berani menatap langsung ke arah Nathan Lewis. Apakah kamu tahu sesuatu? Nathan Lewis tahu bahwa Turgi Zeru pasti tahu sesuatu, jadi dia takut pada dirinya. Turgi Zeru ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk dan berkata, Kakak, mengapa kamu di penjara? Kamu tidak terlihat seperti orang jahat. Ketika Nathan Lewis mendengar ini, dia langsung tertawa. Ternyata bahwa Turgi Zeru tahu bahwa dia pernah berada di penjara, jadi dia sedikit takut. Setelah mengetahui mengapa Turgi Zeru takut pada dirinya, Nathan Lewis tidak menyembunyikan apapun, dan memberitahu Turgi Zeru tentang urusannya. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk saling mengenal, dan Turgi Zeru tidak lagi takut pada Nathan Lewis. Kakak Nathan, kamu sudah cukup dirugikan, tetapi sekarang setelah kamu keluar, maka lakukan dengan baik, itu hanya, kata Turgi Zeru, dan mulai ragu. Hanya apa? Tanya Nathan Lewis. Kakak Nathan, hanya saja kamu ditugaskan ke kelompokku. Diperkirakan kita berdua tidak akan bisa bekerja lama, kata Turgi Zeru sambil menghela nafas. Apa yang terjadi? Nathan Lewis terkejut. Turgi Zeru membuka folder dari komputer, dan kemudian berkata kepada Nathan Lewis, Kakak Nathan, ini adalah akun yang perlu dipulihkan oleh kelompok kami. Penjual sebelumnya meninggalkan akun dan pergi, dan sekarang kami harus mengumpulkannya. Jika kami tidak muncul, kita tidak bisa melakukannya. Nathan Lewis melihat akun padat di komputer dan sedikit mengernyit, berapa orang yang berutang uang kepada wanitaku. Kakak Nathan, apa yang kamu katakan? Turgi tercengang. Oh, saya katakan mengapa begitu banyak orang berhutang uang. Nathan Lewis buru-buru berubah pikiran. Itu benar, sulit untuk melakukan bisnis apapun sekarang. Saya sudah menganalisisnya sejak lama. Mereka yang berutang uang adalah beberapa pelanggan yang sulit. Diperkirakan kita berdua tidak akan dapat menagihnya. Turgi Zeru menghela nafas berat. Nathan Lewis akhirnya mengerti saat ini, mengapa setelah dia ditugaskan ke grup dengan Turgi Zeru, banyak orang diam-diam tertawa. Jangan khawatir, uang ini akan kembali, kita bisa menagih. Nathan Lewis menepuk pundak Turgi Zeru dan menyemangati. Anda harus tahu bahwa perusahaan ini milik Ariana Smith, uang yang terutang ke perusahaan adalah uang yang terutang kepada Ariana Smith, dan uang yang terutang kepada Ariana Smith adalah uang yang terutang kepadanya Nathan Lewis. Nathan Lewis tidak akan membiarkan siapapun berutang padanya. Baiklah, mari kita bekerja sama. Turgi Zeru didorong oleh Nathan Lewis dan mengangguk dengan keras. Nathan Lewis mulai terbiasa dengan semua tunggakan di perusahaan, dan dia harus mendapatkan kembali uang ini. Segera, sehari berlalu, Nathan Lewis meregangkan pinggangnya dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, ini terlalu banyak hutang. Apa yang dilakukan oleh manajer umum perusahaan. Kakak Nathan, jangan bicara omong kosong. Jika seseorang mendengarmu dan melaporkanmu, itu akan merepotkan. Turgi Zeru buru-buru mengingatkan ketika dia mendengar Nathan Lewis mengeluh tentang manajer umum. Apakah ini sangat serius? Ini hanya seorang manajer umum, dan dia dipekerjakan. Apakah Anda benar-benar menganggap tempat ini sebagai rumahnya? Apakah dia menganggap dirinya seorang raja? Petik 2. Nathan Lewis tidak menyangka bahwa para karyawannya begitu takut pada Tuan Safi. Anda harus tahu bahwa Jorgan Safi hanyalah seorang manajer profesional, dia dipekerjakan oleh keluarga Smith dengan uang, dan dia belum mencapai titik menutupi langit dengan satu tangan di perusahaan. Hanya saja Ariana Smith jarang datang ke perusahaan dan tidak pernah berpartisipasi dalam urusan perusahaan, yang membuat kekuatan Jorgan Safi semakin kuat. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis, perusahaan menetapkan bahwa karyawan baru harus mengundang semua orang untuk makan.
Di mana Anda berencana untuk mengatur semua orang? Leana Garil bertanya pada Nathan Lewis setelah pulang kerja. Pada saat ini, semua orang di kantor memandang Nathan Lewis, siap untuk memakan Nathan Lewis, karena setiap karyawan baru akan makan dengan keras. Masih ada aturan ini, apakah itu dari Dewan Direksi? Nathan Lewis sedikit terkejut. Kakak Nathan, ada aturan ini. Ketika saya datang, saya akan mengundang semua orang untuk makan. Biayanya hampir $10.000. Jika saya tidak mengundang, saya khawatir saya akan mengenakan hambatan di masa depan. Turgi Zero berbisik kepada Nathan Lewis mengingatkan. Nathan Lewis, karena Anda telah datang ke departemen penjualan saya, Anda harus mematuhi aturan departemen penjualan. Aturan ini ditetapkan ketika saya menjadi manajer. Daniel Nuno datang dan berkata kepada Nathan Lewis. Aturan yang kamu tetapkan. Nathan Lewis tersenyum dingin, maaf, saya tidak punya uang. Jika Anda ingin makan, maka bayar sendiri. Anda bukan pengemis. Bagaimana Anda meminta makan dari saya? Setelah Nathan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa mengabaikan wajah Daniel Nuno yang sudah marah. Nathan Lewis ini terlalu berlebihan, apa-apaan ini, apakah karena dia ada hubungannya dengan Presiden Safi? Dia sangat arogan dan mengabaikan manajer Daniel. Leani Wis melompat keluar dan segera berbicara dengan Daniel Nuno. Yaitu, bahkan jika dia terkait, dia tidak bisa berbicara dengan manajer Daniel seperti ini. Dia bahkan membandingkan kita dengan pengemis. Siapa yang peduli dengan makanannya? Sepertinya dia tidak tahu seberapa bagus penjualan kita, biarkan dia terlihat bagus besok. Sekelompok orang di departemen penjualan berkata dengan marah. Turgi Zero itu tidak berani berbicara sama sekali, dan dia sangat tertekan. Tindakan Nathan Lewis hari ini pasti akan menarik balas dendam. Ketika mereka berada dalam kelompok, dia tidak bisa menyembunyikan dirinya. Dia memiliki hubungan omong kosong. Saya sudah bertanya kepada Presiden Safi. Alasan mengapa Presiden Safi menerimanya hanya untuk membuatnya malu, kata Daniel Nuno dengan kilatan kerendahan hati di matanya. Dia sudah bertanya kepada Jorgan Safi secara berdampingan, dan instruksi Jorgan Safi kepadanya adalah membuat Nathan Lewis malu di perusahaan. Meskipun Daniel Nuno tidak tahu mengapa Jorgan Safi melakukan ini, dia tidak berani tidak mendengarkan kata-kata manajer umum. Karena Nathan Lewis tidak memperlakukan para tamu, orang-orang di departemen penjualan juga pergi. Tepat ketika Daniel Nuno mengucapkan selamat tinggal kepada Leana Garil dan berpikir untuk pergi, ponsel Leana tiba-tiba berdering. Panggilan itu dari ibu Leana, Diana Veron. Melihat ibunya memanggilnya, Leana buru-buru menjawab. Leana, izinkan saya memberitahu Anda berita bagus. Dekorasi Fuyao telah membayar semua hutang kepada kita, dan perusahaan kita selamat. Suara Diana Veron dipenuhi dengan kegembiraan. Benarkah? Leana juga bersemangat, lalu mengapa dekorasi Fuyao tiba-tiba mengembalikan uangnya? Kita memintanya berkali-kali dan tidak mengembalikannya. Ayahmu bertanya, dan Master Harimau yang angkat bicara. Dapatkan dekorasi Fuyao dan berikan aku uang segera. Kata Diana Veron. Tiago Levon. Leana tertegun, tidak masalah jika keluarga kita mengikutinya, kita bahkan tidak mengenalnya, jadi mengapa Tuan Tiago membantu kita? Saya juga bertanya-tanya, saya ingat Anda berkata bahwa Daniel Nuno memiliki hubungan, bantu kita memikirkan cara, saya pikir apakah Daniel Nuno mengenal Tuan Tiago, atau teman-temannya tahu, jadi saya menelepon Anda untuk bertanya, apakah Daniel Nuno benar-benar membantu, maka Anda dapat meneleponnya malam ini, dan kita akan makan bersama. Diana Veron bertanya, aku akan bertanya padanya, tutup dulu. Leana Garil menutup telepon. Sepertinya kamu bahagia. Daniel Nuno bertanya dengan bingung ketika dia melihat wajah Leana Garil. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Daniel Nuno, apakah Anda meminta Master Harimau untuk membantu keluarga kami mendapatkan tagihan? Semua uang dari dekorasi Fuyao telah dikembalikan ke keluarga kami, dan perusahaan kami telah diselamatkan. Ayah saya mengatakan bahwa Master Harimau secara pribadi berbicara. Leana Garil bertanya kepada Daniel Nuno dengan penuh harap. Dia sangat berharap Daniel Nuno benar-benar melakukan ini, sehingga orang tuanya tidak akan menolak mereka berdua, dan di depan orang tuanya, status Daniel Nuno akan meningkat pesat, dan dia bisa mengenal orang-orang seperti Tiago Levon, itu sangat terhormat. Master Harimau. Daniel Nuno tertegun sejenak, tetapi matanya berputar, dan dia dengan cepat bereaksi, saya berbicara dengan Master Harimau, tetapi saya tidak berharap Master Harimau begitu cepat. Karena dia memberi uang, maka aku juga lega. Daniel Nuno, aku tidak menyangka kamu mengenal Tuan Tiago, kamu luar biasa.
Leana Garil melemparkan dirinya ke Daniel Nuno, mencium Daniel Nuno dengan ganas, dan berkata, ibuku menyuruhmu makan malam denganmu malam ini, tapi sekarang aku ingin melihat apakah ayahku masih memandang rendahmu. Leana Garil dengan senang hati meraih lengan Daniel Nuno dan berjalan menuju tempat parkir bersama. Di sisi lain Nathan Lewis, setelah kembali ke rumah, Helena Tier bertanya dengan penuh semangat, Nathan Lewis, bagaimana wawancaranya? Posisi apa yang telah diatur untuk Anda? Bu, wawancara itu berhasil, dan saya menjadi tenaga penjualan. Tidak buruk, Nathan Lewis tersenyum ringan. Hei, sangat bagus menjadi penjual secara langsung. Ini karena Leana. Ketika kita punya waktu, keluarga kita akan pergi dan berterima kasih kepada mereka. Kamu memiliki pekerjaan formal, dan aku lega. Helena Tier menunjukkan senyum puas di wajahnya. Melihat penampilan bahagia ibunya, Nathan Lewis tidak mengatakan apa-apa. Nathan Lewis, mandi, ganti baju, kita akan pergi makan sebentar. Paman Lukas menelepon dan meminta kita makan bersama. Alston Lewis masuk dari luar dengan ponselnya dan melihat Nathan Lewis berkata sesudahnya. Alston, mengapa Lukas mengundang kita makan malam? Masuk akal jika orang-orang telah menemukan pekerjaan untuk Nathan Lewis, jadi kita harus mengundang mereka. Helena Tier bertanya tanpa alasan. Sepertinya tunggakan perusahaan Lukas telah dilunasi, dan perusahaan selamat, kata Alston Lewis. Itu sangat bagus, benar-benar orang baik mendapat hadiah yang bagus. Helena Tier juga senang untuk Lukas Garil ketika dia mendengarnya. Setelah Nathan Lewis mendengarnya, dia tersenyum sedikit dan pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Dia awalnya ingin menelepon Tiago Levon dan bertanya, tetapi dia tidak berharap anak ini sangat cepat dalam pekerjaannya. Tampaknya hutang yang begitu tulus akan diminta oleh Tiago Levon. Itu semua uangnya. Regal Hotel, Lukas Garil senang dan memesan meja di sini, mengetahui bahwa Lukas Garil sudah lama tidak makan di sini, karena harganya terlalu mahal, ditambah perusahaannya penuh tunggakan, dan saya tidak punya niat untuk datang ke sini untuk makan. Hotel Dutch ini sangat berkelas, apakah ini pertama kalinya aku makan di sini? Leana Garil memandangi hotel megah di depannya, dan dia hampir tidak melompat. Ini juga industri keluarga Smith. Omong-omong, kita semua adalah bos. Ketika saya makan di sini, saya bisa mendapatkan diskon 20% dengan izin kerja saya, kata Daniel Nuno dengan bangga. Ya, kami datang ke sini untuk makan, dan itu bisa dianggap menghasilkan pendapatan bagi bos. Leana Garil meraih tangan Daniel Nuno dan masuk. Ketika mereka datang ke kamar pribadi, keduanya mendorong pintu dan masuk. Pada saat ini, Lukas Garil telah tiba bersama Diana Veron. Halo Paman, halo Bibi. Daniel Nuno menyapa Lukas Garil dan Diana Veron dengan sopan setelah melihat Lukas Garil dan Diana Veron. Oke, Diana Veron buru-buru berdiri. Daniel, datang dan duduk, ini semua keluargamu, mengapa kamu bersikap sopan? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pada saat ini, Lukas Garil juga tersenyum sedikit. Daniel Nuno, datang dan berdiri di sampingku, dan ayahku dan aku akan minum 2 kali lagi. Urusan perusahaanku semua berkatmu. Lukas Garil memberitahu Daniel Nuno. Sikap Daniel Nuno berubah 180 derajat, yang membuat Daniel Nuno membengkak dalam sekejap. Paman, mengapa kamu bersikap sopan padaku tentang masalah sepele ini? Ini bukan hanya masalah kata-kata, dan selain itu, kita adalah keluarga. Kata Daniel Nuno, dan duduk di samping Lukas Garil. Meskipun ini tidak dilakukan oleh Daniel Nuno, karena semua orang berpikir bahwa dia melakukannya, maka dia akan mengikuti arus dan menunjukkan kekuatannya. Daniel Nuno, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu mengenal Master Harimau. Tidakkah kamu tahu bahwa bos perusahaan dekorasi Fuyao mengirimiku uang, dan dia tampak seperti seorang cucu, jadi dia hampir berlutut untukku. Itu sangat keren sekarang. Ketika Lukas Garil mengingat adegan itu, seluruh orangnya sangat bersemangat. Dia telah bekerja selama bertahun-tahun, berpura-pura menjadi cucu bagi orang lain, dan dia tidak pernah diperlakukan seperti kakek. Perasaan ini takut pada seumur hidup. Jangan pernah lupa. Paman, jika ada sesuatu yang terjadi di perusahaan di masa depan, katakan saja padaku. Jangan berpikir aku hanya seorang manajer departemen kecil. Tidak ada yang tidak bisa aku tangani di Gruyères. Daniel Nuno berbicara tanpa malu-malu, tidak takut untuk mengungkapkan, karena sedikit orang di sini, tidak ada dari mereka yang mengenal Tiago Levon, dan mereka bahkan belum pernah melihatnya. Siapa yang bisa membocorkannya? Oke, mulai sekarang, perusahaan Paman akan bergantung padamu,
dan aku mempunyai anak perempuan. Segalanya di masa depan akan menjadi milikmu. Lukas Garil sekarang mengenali Daniel dari hatinya. Jangan khawatir, Paman, aku pasti akan memperlakukan Leana dengan baik. Daniel Nuno mengangguk penuh semangat, hatinya penuh penyesalan. Oke, aku lapar, kalian berbicara, aku akan mati kelaparan, cepat makan. Leana menyela percakapan di antara keduanya dan berkata dengan cemberut. Tunggu sebentar, aku sudah memberitahumu keluarga Paman Louis, mereka akan segera datang. Lukas Garil menghentikan Leana. Apa yang kita minta mereka lakukan untuk makan malam keluarga? Itu menyebalkan. Ketika Leana mendengar bahwa keluarga Nathan Louis akan datang, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Kamu nak, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Paman Louis juga menyelamatkan nyawa ayah? Lukas Garil memelototi Leana Garil, dan kemudian melanjutkan, bagaimana wawancara Nathan Louis hari ini? Paman, wawancara Nathan Louis berhasil. Sebagai departemen manajer, saya masih bisa menangani masalah sepele ini. Daniel Nuno langsung mengambil pujian untuk tes sukses Nathan Louis untuk dirinya. Daniel Nuno, aku benar-benar merepotkanmu. Lukas Garil menatap Daniel Nuno dengan penuh terima kasih. Pada saat ini, pintu ruangan didorong terbuka, dan keluarga Nathan Louis masuk. Maaf, ini agak terlambat, kata Alston Louis meminta maaf ketika dia melihat Lukas Garil dan yang lainnya sudah tiba. Louis, tidak apa-apa, kami baru saja tiba, cepat dan duduk. Lukas Garil buru-buru menyapa Alston Louis dan yang lainnya untuk duduk. Dan Nathan Louis merasa sedikit terkejut setelah melihat bahwa Daniel Nuno ada di sana, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, Daniel Nuno memandang Nathan Louis dengan wajah main-main, dan berkata dengan senyum dingin, Nathan Louis, kita bertemu lagi dan tadi aku mengajakmu, tetapi Anda melarikan diri. Apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi saya dan Leana melakukan ini? Setelah Daniel Nuno selesai berbicara, Alston Louis segera menatap Nathan Louis dengan pertanyaan di matanya. Helena Thier bertanya, Nathan Louis, ada apa? Lukas Garil juga menatap Daniel Nuno dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Nathan Louis ini, wawancaranya berhasil. Ada aturan di departemen penjualan kami bahwa karyawan baru harus mentraktir untuk makan malam, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk melarikan diri, yang membuatku dan Daniel Nuno malu. Leana Garil menatap Nathan Louis dengan marah dan berkata, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Louis, begitukah? Alston Louis bertanya dengan wajah dingin ketika mendengarnya. Ayah, aku, diam. Alston Louis menyela Nathan Louis dan berteriak keras, keluarga kami miskin, tapi bukan berarti kami tidak mampu membeli satu makanan pun untuk mematuhi aturan orang lain, tidakkah kamu mengerti etiket? Bagaimana kamu masih bisa bekerja di perusahaan di masa depan? Alston Louis meraung, dan Nathan Louis tidak mengatakan sepatah kata pun. Louis, anak ini Nathan Louis juga berusaha menghemat uang. Ini masalah besar. Jika kamu tidak bertanya, tolong jangan bertanya. Makanan hari ini adalah selamat untuk Nathan Louis atas ujiannya yang berhasil. Alston Louis dan Nathan Louis sedang berdebat. Paman, sebenarnya, Leana dan aku tidak melewatkan makan Nathan Louis. Alasan utamanya adalah untuk membiarkan dia memiliki lebih banyak hubungan dengan rekan-rekannya, sehingga dia bisa mulai bekerja di masa depan. Daniel Nuno mengatakan ini, membuat Nathan Louis lebih pelit. Ya, masalah ini adalah kesalahan Nathan Louis. Saya akan memintanya untuk menebusnya besok. Aturan perusahaan tidak dapat dilanggar dari kami. Alston Louis memandang Daniel Nuno dengan meminta maaf. Kurasa begitu, tidak perlu besok. Setelah makan malam, aku akan menghubungi beberapa rekan di perusahaan. Ayo bernyanyi bersama. Uangnya akan dikeluarkan oleh Nathan Louis. Aku akan menjelaskannya kepada orang-orang di perusahaan. Kata Daniel Nuno. Oke. Alston Louis mengangguk lagi dan lagi. Daniel Nuno, kondisi rumah Paman Louismu tidak terlalu bagus, tetapi kamu harus melihatnya, tetapi kamu tidak bisa menghabiskan lebih banyak. Lukas Garil berkata kepada Daniel Nuno. Jangan khawatir, Paman, biayanya tidak 2 atau 300, kata Daniel Nuno sambil sedikit tersenyum. Lukas, ini karena Leana, kan? Dia benar-benar berbakat, dan dia melakukan semuanya dengan baik. Alston Louis mengikuti Lukas Garil dan memuji Daniel Nuno. Tidak, semua hutang dari perusahaan saya telah dikembalikan. Berkat dia, Daniel Nuno mengenal Thiago Levon dari Gruyères. Kemudian Thiago Levon meminta uang kembali dalam satu kalimat. Lukas Garil juga memiliki senyum penuh di wajahnya. Menantu yang mengesankan.
Setelah Nathan Lewis mendengar ini, dia tertegun sejenak, dia tidak tahu kapan kebaikan untuk perusahaan Lucas Garril kembali ke Daniel Nuno. Thiago Levon, Alston Lewis terkejut sejenak, apakah dia gangster terbesar di Gruyères? Lebih baik tidak mengenal orang seperti ini. Jangan lihat prestisenya sekarang, cepat atau lambat dia akan sial. Alston Lewis dulunya adalah seorang pegawai negeri, jadi sangat menghina gangster kecil. Paman Lewis, apa yang Anda katakan salah. Merupakan kehormatan tertinggi untuk mengenal Master Harimau di Gruyères. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Sama seperti putra Anda, saya khawatir Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengenal Master Harimau dalam hidup Anda. Di masa depan, Anda harus mengatakan hati-hati, agar tidak menimbulkan masalah. Daniel Nuno sangat marah dengan kata-kata Alston Lewis, jadi dia berkata dengan dingin. Setelah Alston Lewis mendengarkan, dia menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Lewis, masyarakat berbeda sekarang, dan kita harus mengikuti situasi untuk beberapa hal, kata Lucas Garril ringan. Alston Lewis masih tidak berbicara, tetapi di dalam hatinya, dia hanya tidak menyukai orang seperti Thiago Levon. Inilah sebabnya mengapa Nathan Lewis tidak berani memberitahu orang tuanya bahwa dia mengenal Thiago Levon. Jika orang tuanya mengetahuinya, mereka bahkan tidak akan menginginkan putranya. Di meja anggur, Daniel Nuno telah minum dengan sikap bangga, merasakan perasaan dipuji oleh orang lain. Hanya saja Nathan Lewis tidak minum alkohol dari awal hingga akhir, dan dia tidak menghormati Daniel Nuno untuk minum, yang membuat Daniel Nuno merasa sedikit tidak nyaman. Nathan Lewis, pria besar, mengapa kamu tidak minum? Daniel Nuno bertanya pada Nathan Lewis dengan sedikit sarkastis. Nathan Lewis tersenyum sedikit, bukannya saya tidak tahu cara meminumnya. Karena bagi saya, tidak ada perbedaan antara anggur dan teh, lebih baik minum teh dan menghemat uang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Daniel Nuno tertegun sejenak sebelum dia mabuk, dan kemudian tertawa, maksudmu, kamu bisa minum dengan baik, kan? Aku belum mabuk, kata Nathan Lewis ringan. Kali ini, Daniel Nuno menjadi tertarik dalam sekejap, baiklah, mari kita bersaing satu sama lain. Saya belum pernah bertemu lawan ketika saya minum, dan saya baru saja bersenang-senang hari ini, kata Daniel Nuno, dan bertanya kepada layanan. Lagi bawa sekotak anggur putih. Nathan Lewis, kapan kamu bisa minum? Jangan bicara omong kosong, apakah ada orang luar, apa yang bisa kamu lakukan, kata Helena Thier dengan sedikit cemberut. Bu, jangan khawatir. Saya diukur. Nathan Lewis menghibur ibunya. Alston Lewis juga ingin berbicara untuk menghentikannya, tetapi Lucas Garril menangkapnya. Lewis, orang-orang muda sedikit berani, Anda lupa bahwa kita sering bertarung dengan anggur di tentara, biarkan mereka bermain. Ketika Alston Lewis melihat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa melirik Nathan Lewis tanpa daya. Daniel Nuno, kamu peminum besar, biarkan Nathan Lewis memesannya, tapi jangan minum terlalu banyak. Itu lucu. Lucas Garril tahu bahwa Daniel Nuno adalah peminum besar, dan begitu Daniel Nuno minum lebih dari 1 pon bir, kamu masih bisa pulang naik taksi sendiri. Jangan khawatir, Paman, saya akan minum 2, biarkan dia minum 1. Daniel Nuno membuka botol dan mulai menuangkan anggur ke dalam gelas. Cangkir ini terlalu kecil, bawa 2 mangkuk besar, kata Nathan Lewis kepada pelayan. Daniel Nuno tertegun sejenak, dan menatap Nathan Lewis dengan heran. Kamu tidak bisa minum dari mangkuk, kan? Nathan Lewis bertanya dengan senyum tipis. Bagaimana mungkin? Bahkan dengan meminum dari botol, aku sama. Daniel Nuno mencibir. Menurut pendapatnya, Nathan Lewis sengaja berpura-pura menakut-nakuti dirinya. Semakin Nathan Lewis seperti ini, semakin banyak bukti dia tidak bisa minum. Segera, mangkuk besar dibawa, dan semangkuk anggur penuh dengan botol. Katakan padaku, bagaimana kamu meminumnya? Daniel Nuno bertanya pada Nathan Lewis dengan provokatif. Aku takut masalah, jadi aku akan melakukannya. Setelah itu, Nathan Lewis minum semangkuk anggur putih dalam 1 napas. Melihat ini, semua orang terkejut, Alston Lewis sedikit mengernyit, dan matanya penuh dengan kesusahan. Nathan Lewis, apakah kamu minum? Apa perbedaan antara ini dan bunuh diri? Jangan berani. Ayah, aku baik-baik saja. Nathan Lewis tersenyum pada Alston Lewis, lalu membalikkan mangkuk, memandang Daniel Nuno dan berkata, sekarang giliranmu. Daniel Nuno mengerutkan kening, dia benar-benar tidak menyangka Nathan Lewis berani meminum semua anggur dalam 1 napas meskipun dia memiliki banyak alkohol, dia benar-benar takut tubuhnya akan hancur dengan minum seperti ini.
Jika kamu tidak bisa meminumnya, jangan meminumnya, apa perbandingannya? Alston Lewis melihat bahwa Daniel Nuno sedikit malu, jadi dia memberi Daniel Nuno langkah dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak minum, maka itu membuktikan bahwa kamu pengecut." Nathan Lewis memandang Daniel Nuno dengan provokatif. "Pengecut." Daniel Nuno tiba-tiba menjadi marah ketika dia mendengar ini, "Saya tidak pernah dinasihati tentang minum." Setelah berbicara, Daniel Nuno menutup matanya dan minum semangkuk anggur. Setelah meminumnya, wajah Daniel Nuno langsung memerah. Nathan Lewis mengambil botol anggur dan menuangkan 2 mangkuk anggur lagi. "Nathan Lewis, cukup." Melihat ini, Alston Lewis berdiri dan berteriak pada Nathan Lewis. Nathan Lewis tidak berbicara, tetapi menatap Daniel Nuno secara langsung, dengan provokasi yang kuat di matanya. "Jangan khawatir tentang itu, mari kita lanjutkan minum." Daniel Nuno hanya merasakan kemarahannya meningkat dan berteriak keras kepada Alston Lewis. Mata Nathan Lewis sedikit menyipit, dia mengambil anggur, dan meminumnya lagi. Ketika minuman keras ini tiba di perut Nathan Lewis, tidak ada perbedaan dengan air, dan kekuatan spiritual di Nathan Lewis menyerap minuman keras ini. Melihat Nathan Lewis minum semangkuk anggur putih lagi, semua orang terkejut. Leana Garil menarik Daniel Nuno dan berkata, "Jika kamu tidak bisa meminumnya, kami tidak akan meminumnya." Dia bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu, jadi jangan bandingkan dia. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Itu benar, Daniel Nuno, jangan meminumnya lagi, hidup kita sangat berharga, apa yang harus diperjuangkan dengannya. Pada saat ini, Diana Veron juga berdiri dan membujuk Daniel Nuno. Mereka benar-benar takut Daniel Nuno akan minum semangkuk anggur dan seluruh orang akan mendapat masalah, maka itu akan merepotkan. Pada saat ini, mata Daniel Nuno sedikit merah, dan dia menatap Nathan Lewis dengan sedikit pusing. Melihat bahwa mata Nathan Lewis penuh dengan provokasi, dia mengertakkan gigi, mengambil mangkuk dan meminumnya. Setelah 2 mangkuk anggur, wajah Daniel Nuno berubah dari merah menjadi putih, dan seluruh wajahnya terlihat sedikit mengerikan. Melihat Daniel Nuno seperti itu, Nathan Lewis duduk kembali dengan puas, meminumnya. Daniel Nuno pasti akan mati karena minum, dan orang tuanya pasti tidak akan membiarkannya minum lagi. "Kamu, kenapa kamu duduk? Minum lagi jika kamu bisa. Minum lagi." Daniel Nuno segera berteriak ketika Nathan Lewis duduk. Tapi tepat setelah dia selesai berbicara, semburan darah tiba-tiba melonjak, dan dia meludahkannya dalam satu suap, langsung menyemprotkan ke seluruh tubuh Diana Veron. "Ah!" Diana Veron berteriak, melihat kotoran di tubuhnya, dia hampir muntah sendiri. Melihat ini, Lucas Garil mengerutkan kening, dan wajahnya jelek. Alston Lewis memelototi Nathan Lewis, lalu buru-buru berdiri dan berkata, "Lucas, cepat dan kirim Daniel Nuno pulang." Lucas Garil hanya bisa menganggukkan kepalanya, semuanya dilakukan seperti ini, dan tidak ada cara untuk meninggalkan obrolan. Tetapi ketika Alston Lewis ingin pergi dengan Nathan Lewis, Daniel Nuno langsung menghentikannya. "Aku tidak bisa pergi." Mata Daniel Nuno kabur, "Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja setelah kamu setuju untuk bernyanyi? Apakah kamu takut menghabiskan uang? Bisa menunggu sampai hari lain." Lucas Garil membujuk Daniel Nuno. "Tidak, aku harus pergi hari ini. Aku sudah membuat reservasi dengan semua orang di grup. Jika aku tidak pergi, aku akan kehilangan muka." Daniel Nuno menggelengkan kepalanya, dia harus membiarkan Nathan Lewis mengundangnya menyanyi. Kali ini, Lucas Garil menatap Alston Lewis dengan sedikit malu. "Ayah, kembali dulu, aku akan mengajak mereka untuk bernyanyi," kata Nathan Lewis kepada Alston Lewis. Alston Lewis tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini, dia hanya bisa memberitahu Nathan Lewis, "Jangan terlambat, jangan minum," kata Alston Lewis, mengeluarkan segepok uang dari sakunya, dan itu lebih dari $300. "Kamu ambil uang ini, aku tahu biayanya banyak untuk bernyanyi." Alston Lewis memasukkan uang itu ke tangan Nathan Lewis. Nathan Lewis ingin menolak, tetapi dia tahu bahwa dengan arogansi ayahnya, dia tidak bisa menolak, jadi dia mengambil uangnya. Pada saat ini, Lucas Garil juga mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan $1.000 dan menyerahkannya kepada Nathan Lewis. "Nathan Lewis, aku akan memberimu sedikit lagi, kalau uangnya tidak cukup." "Ayah, kamu biasanya memberikannya kepadaku." "Uang tidak begitu murah hati," kata Leana Garil, mengambil uang itu dari tangan Lucas Garil. "Kamu nak, cepat dan berikan Nathan Lewis uangnya," kata Lucas Garil kepada Leana Garil. "Itu tidak sama ketika saya memegangnya. Dia tidak akan punya cukup uang saat itu, jadi saya akan mengambilnya."
Leana Garil memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Paman Garil, aku punya cukup uang, tapi itu benar-benar tidak cukup. Biarkan Leana mengambilnya. Nathan Louis tersenyum pada Lukas Garil. Lukas Garil menghela nafas, itu satu-satunya cara. Kelompok itu berjalan keluar dari ruangan. Lukas Garil hendak menyelesaikan tagihan, Daniel Nuno mengikutinya dengan terhuyung-huyung, saya memiliki izin di sini, saya bisa mendapatkan diskon 20%. Daniel Nuno memotret izin kerjanya di meja depan, tetapi wanita kasir di meja depan bahkan tidak melihatnya. Tuan, hotel ini sudah membebaskan tagihan Anda untuk konsumsi Anda tidak perlu membayar lagi. Kasir di meja depan berkata dengan sopan kepada Lukas Garil. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Lukas Garil tercengang ketika pergi. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa membebaskan dirinya dari tagihan. Ketika Daniel Nuno mendengarnya, dia langsung tertawa, haha, saya tidak berharap izin kerja saya sangat berguna. Setelah saya mengeluarkannya, itu segera dihapus. Keluarga Smith sangat khusus tentang itu. Lukas Garil mendengarnya, dan mengangguk tanpa sadar. Dia juga berpikir bahwa kartu kerja Daniel Nuno berperan. Bagaimanapun, Daniel Nuno juga bekerja untuk keluarga Smith. Hanya kasir yang memandang Daniel Nuno dengan jijik dan tidak mengatakan apa-apa. Alasan mengapa pesanan dibatalkan adalah untuk Nathan Louis. Hampir semua staf di Regal Hotel tahu tentang hubungan antara Nathan Louis dan Ariana Smith. Melihat Nathan Louis untuk makan malam, tentu saja, pesanan akan dihapuskan. Siapa yang berani menerima uang dari paman masa depan keluarga Smith? Kelompok itu berjalan keluar dari hotel, dan Lukas Garil mengikuti Alston Louis untuk mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Oke, jangan bicarakan itu, tubuhku bau sekali, ini salah Nathan Louis, apakah kamu minum seperti itu? Aku sudah memberi Daniel Nuno terlalu banyak. Diana Veron bergumam dan menatap Nathan Louis dengan marah. Nathan Louis tidak berbicara, sementara Alston Louis mengikuti Diana Veron meminta maaf dan pergi bersama Helena Thier. Lukas Garil juga mengikuti Diana Veron pulang, hanya menyisakan Nathan Louis, Daniel Nuno dan Leana Garil. Nathan, kamu mabuk, naik taksi sendiri, jangan kotori mobilku. Leana Garil menatap Nathan dengan dingin dan berkata, Nathan Louis mengajak Daniel Nuno seperti ini, Leana Garil masih marah sekarang. Nathan Louis, kita akan pergi ke dinasti KTV, jangan kabur, kata Daniel Nuno terhuyung-huyung, dan ditarik ke dalam mobil oleh Leana, lalu menghilang. Melihat mobil yang melaju kencang, mata Nathan Louis dipenuhi dengan kesombongan. Daniel Nuno ini menemukan kesalahan satu demi satu, dan Nathan Louis harus memberinya pelajaran yang bagus. Dan Leana, jika bukan karena Lukas Garil, Nathan Louis tidak akan terbiasa dengannya. Menjangkau untuk menghentikan taksi, Nathan Louis ingin bergegas menuju dinasti KTV, tetapi pada saat ini telepon berdering. Rebecca yang menelepon, dan Nathan buru-buru terhubung. Kakak Nathan, kemana keluargamu pergi? Ibuku membuat beberapa kue dan membawakannya untukmu, tetapi tidak menemukan seorang pun di rumah. Rebecca bertanya, kami keluar untuk makan. Nathan Louis menjelaskan, oh, apakah kamu sudah selesai makan sekarang? Saya pikir rumah itu terlalu membosankan, dan saya ingin pergi jalan-jalan. Arti Rebecca jelas, dia ingin Nathan Louis menemaninya berjalan-jalan. Nathan Louis ragu-ragu dan berkata, saya akan pergi ke KTV sekarang. Saya berhasil dalam wawancara hari ini. Saya bernyanyi bersama rekan-rekan saya. Oh, lupakan saja. Nada suara Rebecca dengan sedikit kehilangan. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Kata Nathan Louis tiba-tiba. Dia akan membawa Rebecca ke perusahaan, dan dia kebetulan mengikuti orang-orang ini untuk berkenalan. Apakah ini tidak apa? Rebecca ingin pergi, tetapi sedikit malu. Ada apa dengan ini? Aku ingin membawamu ke perusahaan besok. Tidak ada salahnya mengenalmu dulu, aku akan menjemputmu. Setelah Nathan Louis selesai berbicara, dia membiarkan taksi pergi ke rumah mereka terlebih dahulu. Setelah menjemput Rebecca, mereka bergegas ke dinasti KTV. Pada saat dinasti KTV, Daniel Nuno dan yang lainnya telah tiba dan membuka kamar pribadi yang besar. Ada apa dengan Nathan Louis ini? Dia sudah lama tidak datang, jadi dia tidak akan lari, kan? Dia sangat miskin. Aku benar-benar takut dia tidak bisa membayar, gumam Leana Louis. Semua orang juga setuju, karena takut Nathan Louis tidak akan datang, jadi siapa yang akan membayar kamar pribadi hari ini? Turgi, jika Nathan Louis tidak datang, kamu bersamanya, dan kamu akan membayar untuk konsumsi hari ini.
Daniel Nuno bersandar di sofa dan berkata kepada Turgi Zeru yang duduk di sudut dengan mata kabur. Turgi Zeru mengangguk dengan enggan, meskipun dia enggan, dia tidak berani menolak. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Melihat seseorang telah membayarnya, yang lain bersemangat dan mulai memesan piring buah dan bir. Turgi Zeru berdoa agar Nathan Louis datang, kalau tidak dia akan berdarah lagi hari ini, dan kartu kreditnya hampir habis. Daniel Nuno berbaring di sofa, biarkan Leana Garil menekan kepalanya, dan minum air, keadaan mabuk jelas lebih baik, tetapi kepalanya masih pusing. Sudah kubilang, tidak apa-apa jika Nathan Louis tidak datang. Jika dia datang setelah beberapa saat, kamu beri aku minuman keras. Siapapun yang membuatnya mabuk akan menggandakan bonus bulan ini, kata Daniel kepada orang banyak. Begitu mereka mendengar bahwa bonusnya berlipat ganda, semua orang tiba-tiba bangkit. Jangan khawatir, manajer Daniel, saya berjanji untuk membiarkan Nathan Louis berbaring. Jika dia berani datang, dia tidak akan dapat menemukan apa yang ingin saya minum. Semuanya sedang bersiap-siap, jadi jika banyak orang ingin minum, Nathan Louis pasti akan mabuk. Bahkan Turgi Zeru tergerak ketika mendengar bahwa bonusnya berlipat ganda, tetapi dia tidak akan benar-benar minum dengan Nathan Louis. Sama seperti semua orang sedang minum dan bernyanyi, pintu kotak didorong terbuka, dan Nathan Louis mengajak Rebecca untuk tiba. Melihat Nathan Louis datang, semua orang sedikit tercengang, terutama melihat Rebecca di samping Nathan Louis, yang membuat banyak mata pria cerah, bahkan Daniel Nuno, yang pusing dan menyipitkan mata, setelah melihat Rebecca, matanya langsung melebar. Meskipun Leana juga cantik, dia memiliki aura muda pada Rebecca. Meskipun Rebecca telah bekerja sebagai penari di sebuah bar, hatinya masih sangat konservatif. Nathan, kupikir kamu takut menghabiskan uang, jadi kamu tidak akan datang. Daniel Nuno melirik Nathan Louis, lalu terus menatap Rebecca dan bertanya, siapa gadis kecil ini? Halo semuanya, nama saya Rebecca Virigo, saya tetangga saudara Nathan, saya harap saya tidak mengganggu semua orang. Rebecca memperkenalkan dirinya dengan sopan. Tidak, jangan repot-repot, duduk, cepat, makan buah, ada buah di sini. Sekelompok pria mencoba yang terbaik untuk bersikap sopan, tetapi tidak ada yang pergi menyapa Nathan Louis. Daniel Nuno itu juga sedikit terbatuk, nama saya Daniel Nuno, saya manajer Nathan Louis. Ketika Rebecca mendengar bahwa Daniel Nuno adalah manajernya, dia mengulurkan tangannya dengan gugup dan berkata, halo manajer Daniel. Halo, halo, mata Daniel Nuno bersinar dengan cahaya perak, dan dia dengan erat menggenggam tangan Rebecca Virigo. Semua orang bisa melihat bahwa Daniel Nuno menatap lurus ke arah Rebecca, yang membuat Leana Garil marah. Nona Rebecca, di mana Anda sekarang? Daniel Nuno tidak merasakan mata marah Leana Garil sama sekali, dan masih bertanya kepada Rebecca sambil tersenyum. Aku tidak punya pekerjaan, kata Rebecca sedikit malu. Mendengar ini, Daniel Nuno tersenyum lebih cemerlang. Dia mengeluarkan kartu nama dari sakunya, ini kartu nama saya. Jika Nona Rebecca tertarik dengan perusahaan kami, bisa datang untuk bekerja di perusahaan kami. Benarkah? Ketika Rebecca mendengar ini, matanya melebar karena terkejut. Tentu saja, sebagai manajer departemen, saya masih memiliki hak, kata Daniel Nuno dengan bangga. Daniel Nuno, Leana tidak tahan lagi, jadi dia berteriak. Baru pada saat itulah Daniel Nuno memikirkan Leana, dan buru-buru mengikuti Rebecca untuk menjauhkan diri. Duduk, semua duduk. Rebecca sepertinya melihat sesuatu, berjalan ke sisi Nathan Louis dengan sedikit senyum, dan dengan terampil menginjak lengan Nathan Louis dan berkata, Kakak Nathan, bisakah Anda memperkenalkan saya kepada rekan-rekan Anda? Nathan Louis disambut oleh tindakan terampil Rebecca, di depan begitu banyak orang, tindakan Rebecca terlalu intim. Tetapi Rebecca melakukan ini dengan sengaja, untuk membuat orang-orang ini menyerah padanya, dan untuk mencegah Leana cemburu. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Benar saja, melihat tindakan intim Rebecca Virigo dan Nathan Louis, banyak pria langsung berkecil hati, dan Daniel Nuno juga menatap Nathan Louis dengan kecemburuan di matanya. Nathan Louis memperkenalkan Rebecca satu persatu. Saat memperkenalkan Leana, Nathan Louis berkata, ini adalah putri Paman Garil, Leana Garil. Ayahnya dan ayahku adalah kawan seperjuangan. Rebecca mendengar ini, langsung mengerti bahwa Alston Louis sedang meminta seseorang untuk mencari pekerjaan pada waktu itu, dan mungkin ayah Leana yang dia cari. Jadi Rebecca Virigo dengan antusias melangkah maju dan menarik tangan Leana Garil, saudari Leana sangat cantik,
saya telah mendengar saudara Nathan Lewis dan Paman Lewis menyebut Anda sejak lama, tetapi saya belum pernah melihatnya, kata Rebecca. Antusiasme juga membuat Leanna Garil tersenyum. Saudari Rebecca, kamu juga sangat cantik. Ini Turgi Zeru, kita berada di kelompok yang sama. Nathan Lewis menunjuk ke sudut, kata Turgi Zeru dengan kacamata. Halo, Rebecca tersenyum dan mengulurkan tangannya. Halo, halo, wajah Turgi Zeru langsung memerah, dan dia dengan lembut mengikuti tangan Rebecca. Melihat Turgi Zeru seperti itu membuat semua orang tertawa. Segera, semua orang berkenalan dan mulai bernyanyi dan minum, dan semua orang mulai menyerang Nathan Lewis satu demi satu, memanggang Nathan Lewis satu persatu. Melihat ini, Rebecca berdiri di depan Nathan Lewis. Kamu bersulang seperti ini, kakak Nathan akan mabuk sebentar lagi, aku akan minum denganmu. Rebecca mengambil segelas bir dan meminumnya. Rebecca memimpin untuk Nathan Lewis. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan menolak. Menurut pendapat mereka, Rebecca bisa lolos hanya dengan 2 botol bir. Tetapi segera, orang-orang ini tahu bahwa mereka salah, betapa keterlaluan mereka. Melihat Rebecca minum dengan semua orang, tetapi dia bahkan tidak terlihat akan mabuk, dan wajahnya bahkan tidak berubah. Kali ini, semua orang tercengang, bahkan Nathan Lewis memandang Rebecca dengan tidak percaya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang gadis yang terlihat sangat lemah benar-benar dapat minum begitu banyak. Pada saat ini, ada lebih dari 30 botol kosong di kaki Rebecca. Rebecca baik-baik saja, sementara yang lain semua memerah, dan beberapa orang mabuk. Oke, semuanya, ayo bernyanyi, jangan minum sepanjang waktu. Melihat ini, Daniel Nuno hanya bisa menghentikan semua orang untuk minum lagi. Saudari Rebecca, kamu minum bisa banyak. Leanna Garil berkata kepada Rebecca dengan iri dan terkejut di matanya. Rebecca Virigo tersenyum, saya tidak memiliki kemampuan lain, hanya bisa minum. Kakak, Anda terlalu baik, jika saya memiliki peminum Anda, saya akan minum di masa depan, saya melihat siapa yang berani bersaing dengan saya. Leanne Wis juga duduk bersama Rebecca, dan berkata dengan kagum, Saudari Leanne, kamu juga bisa melatih jumlah alkohol ini. Aku akan mengajarimu lain hari, hanya untuk kita berdua, itu takdir, kata Rebecca sambil tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa Rebecca benar-benar pandai dalam berhubungan. Tidak butuh waktu lama bagi ketiga wanita itu untuk menjadi teman baik yang bisa membicarakan segalanya. Kakak, kamu mengatakan bahwa kamu tampan dan memiliki temperamen yang baik. Mengapa kamu menyukai Nathan Lewis? Ketika saya melihat Nathan Lewis, dia terlihat seperti ekor besar, yang menjengkelkan. Leanne Wis juga setelah minum beberapa anggur, dia berbicara dengan Rebecca tanpa ragu-ragu. Nathan Lewis duduk sendirian, tidak bernyanyi, tidak minum, dan kadang-kadang mengucapkan beberapa patah kata kepada Turgi Zeru, sepertinya agak tidak pada tempatnya. Saudari Leanne, sebenarnya, kakak Nathan Lewis adalah orang yang baik. Kami telah bersama sejak kami masih kecil. Mungkin Anda tidak akrab dengannya. Rebecca tidak marah, tetapi menjelaskan dengan ringan. Melihat Rebecca mengatakan ini, Leanne Wis tidak ingin meremehkan Nathan Lewis lagi, jadi dia mengambil mikrofon dan berkata, ayo nyanyikan sebuah lagu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Rebecca bernyanyi tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga bernyanyi kelas 1, suaranya tidak berbeda dari aslinya. Kali ini, banyak pria yang cemburu pada Nathan Lewis, terutama Daniel Nuno, yang menatap Rebecca dengan mata yang semakin panas. Tetapi Leanna hadir, dan dia tidak menunjukkan terlalu banyak antusiasme. Dengan nyanyian Rebecca, suasana di seluruh ruang pribadi hampir mencapai puncaknya, dan semua orang pusing dan melompat. Turgi Zeru juga menuangkan beberapa cangkir, pada saat ini, wajahnya merah dan dia berdiri dan melompat bersamanya. Hanya Nathan Lewis yang duduk sendirian di sudut, menonton dengan tenang. Tepat ketika semua orang bersenang-senang, pintu kamar pribadi tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang pria parubaya botak masuk dengan segelas anggur, diikuti oleh 2 pengawal berjas di belakang pria parubaya itu. Melihat seseorang tiba-tiba masuk, semua orang berhenti dan melihatnya dengan bingung. Rebecca juga meletakkan mikrofon di tangannya. Mata pria parubaya itu sedikit kabur, wajahnya memerah, dan dia jelas minum terlalu banyak. Setelah menerobos, dia melirik orang-orang di ruang pribadi, dan mengangkat mulutnya, ternyata itu adalah sekelompok telur melon mentah, yang baru saja menyanyikannya. Menyanyikan lagu itu dengan sangat baik, biarkan saya menyanyikan 2 lagu di ruang pribadi. Kata-kata pria parubaya itu membuat semua orang saling memandang, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa,
jelas dia bisa melihatnya, pria parubaya ini bukan orang biasa, dan geng mereka hanya kecil, tetapi tidak ada yang berani mengacaukannya. Melihat tidak ada yang berbicara, pria parubaya itu mengalihkan perhatiannya ke Rebecca. Leanne Weiss mengikuti ketiga gadis Leana, karena hanya mereka bertiga yang memegang mikrofon. Tiga anak ayam semuanya baik-baik saja, bawa mereka bertiga ke kamar pribadiku, kata pria parubaya itu, mengeluarkan setumpuk uang $100 dari sakunya dan melemparkannya ke ketiga gadis itu. Dua pengawal di belakangnya berjalan mendekat. Ini membuat mereka bertiga ketakutan, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka mundur lagi, dan Daniel Nuno melangkah maju dengan wajah yang agak jelek dan berdiri di depannya. Sekarang hanya ada status tinggi di sini, jika dia tidak muncul saat ini, dia akan ditertawakan, belum lagi Leana masih pacarnya. Bagaimana saya bisa melihat pacar saya dibawa pergi, tetapi saya acuh tak acuh. Tuan ini, siapa kamu? Kami di sini hanya untuk bernyanyi dan bersantai. Mereka bertiga adalah teman, kami tidak menemani, kata Daniel Nuno kepada pria parubaya itu. Tidak masalah jika saya bernyanyi dengan Anda. Saya memberi Anda uang. Apakah Anda tidak merasa malu ketika Anda datang ke tempat semacam ini dan hanya berani memesan bir? Biarkan ketiga gadis kecil itu bernyanyi untuk saya, dan saya akan memesan beberapa botol untukmu. Pria parubaya itu melangkah maju dan menepuk wajah Daniel Nuno. Tindakan pria parubaya dapat dikatakan tidak terlalu berbahaya, tetapi penghinaannya sangat kuat. Ini untuk memperlakukan Daniel Nuno sebagai anak kecil. Daniel Nuno marah dan mendorong pria parubaya itu, hampir mencegahnya jatuh. Begitu dia mendorongnya, Daniel Nuno menyesalinya, dia tidak tahu siapa pihak lain itu. Sial, dorong aku. Pria parubaya itu sangat marah, kalahkan dia untukku. Setelah itu, kedua pengawal itu bergegas menuju Daniel Nuno, yang cukup membuat Daniel Nuno takut. Ketika mereka melihat bahwa pihak lain akan bergerak, yang lain tidak peduli untuk takut, dan mengambil botol anggur dan berdiri bersama Daniel Nuno. Bagaimanapun, Daniel Nuno adalah manajer mereka, dan sekarang saatnya untuk tunjukkan kesetiaan mereka. Hanya ada 3 orang di sisi lain, dengan begitu banyak dari mereka bersama-sama, mereka pasti akan dapat mengalahkan satu sama lain. Ketika kedua pengawal melihat ini, mereka semua tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka bahwa kelompok anak muda ini sebenarnya cukup bersatu, dan kedua pengawal itu tidak berani melakukan apapun untuk sementara waktu. Pada saat ini, Daniel Nuno sangat senang, melihat bahwa kedua pengawal itu tidak berani melakukan apa-apa. Dia segera melangkah maju dan menendang salah satu dari mereka, keluar dari sini sekarang, dan aku akan berpura-pura bahwa kejadian ini tidak pernah terjadi. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ketika pria parubaya botak melihat ini, matanya sedikit menyipit, tetapi ketika dia melihat kerumunan, mereka semua terpana. Anda tunggu saya, berikan nama Anda jika Anda memiliki kemampuan, dan lihat apakah saya bisa membunuhmu. Namaku Daniel Nuno, aku menunggumu di sini. Daniel Nuno merasa seperti bos besar saat ini, perasaan itu sangat menyegarkan. Oke. Pria parubaya itu mengucapkan 3 kata berturut-turut, berbalik dan pergi dengan 2 pengawal. Setelah pria parubaya itu pergi, Daniel Nuno sangat gembira. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia sangat agung, sangat keren. Manajer Daniel sangat baik, tendangan itu barusan, pihak lain bahkan menamparnya. Aku bahkan tidak berani membiarkanmu. Manajer Daniel barusan seperti itu, dan orang-orang yang tidak mengetahuinya mengira dia adalah kakak tertua. Manajer Daniel, aku ragu apakah manajer Daniel telah terlibat dalam geng. Sekelompok orang memuji Daniel Nuno satu demi satu, yang membuat Daniel Nuno pergi ke surga. Daniel Nuno bangga dalam hatinya, tetapi dia berpura-pura ringan dan berkata, semua terserah semua orang untuk mendukung saya, karena saudara-saudara cukup menarik, saya tidak bisa pelit hari ini. Daniel Nuno, kali ini saya akan melayani beberapa botol, berapa banyak saudara coba semuanya. Hidup manajer Daniel. Ketika semua orang mendengar botol, mereka semua berteriak keras. Daniel Nuno, ayo pergi. Jika pihak lain benar-benar meminta orang untuk datang, itu akan merepotkan. Leana membujuk Daniel Nuno. Pada saat ini, Daniel Nuno menggunakan kemabukannya dan begitu banyak orang untuk mendukungnya. Bagaimana dia bisa takut pada pria parubaya botak itu? Jangan khawatir, Leana, aku di sini, kamu tidak perlu takut. Daniel Nuno menepuk Lenan dan berkata, Manajer Daniel, saya mendengar bahwa KTV ini adalah tempat Aula Sanse, yang dijalankan oleh Tiago Levon. Kami baru saja bertengkar,
Apakah itu? Kata seorang karyawan dengan hati-hati. Aku khawatir, aku sangat mengenal Tiago Levon, jangan khawatir. Daniel Nuno melambaikan tangannya dan berkata dengan membujuk. Ketika Leana Garil mendengar bahwa itu adalah tempat Tiago Levon, dia segera santai dan berkata, karena ini adalah toko Master Harimau, mudah ditangani. Daniel Nuno sangat akrab dengan Master Harimau, dan akun eksternal perusahaan saya hanyalah sepatah kata dari Daniel Nuno, Tuhan membantu saya. Kata-kata Leana Garil segera membuat semua orang mengagumi Daniel Nuno, dan mengetahui kaisar bawah tanah di Gruyères, itu luar biasa, tetapi dia bisa pamer seumur hidup. Manajer Daniel sangat tertutup, dia benar-benar mengenalnya bahkan dengan Master Harimau. Karena kita mengenal Master Harimau, jika pihak lain berani datang, dia akan menangis untuk ayahnya dan memanggilnya ibu. Ayo minum, dengan manajer Daniel di sini, siapa yang berani memprovokasi kita? Mendengar bahwa Daniel Nuno mengenal Tiago Levon, orang-orang ini menjadi lebih sembrono. Nathan Lewis duduk di sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia tersenyum tipis. Tampaknya Daniel Nuno ini menderita, dan dia selalu hidup dalam mimpinya. Kenapa kamu tersenyum? Kamu masih memiliki senyum di wajahmu. Lelaki tua itu akan membawa kita pergi sekarang, kamu sangat ketakutan, Rebecca adalah pacarmu, kamu bahkan tidak bisa melindungi pacarmu, jenis apa laki-laki ini, tersenyumlah. Leanne Weiss segera menuduh Nathan Lewis tidak puas ketika dia melihat Nathan Lewis duduk di sudut tertawa. Ya, apakah kamu masih laki-laki? Pacarmu akan dibawa pergi, dan kamu menutup mata. Jika manajer Daniel tidak maju, kamu akan diselingkuhi hari ini. Turgi, saya tidak berani bergerak ketika saya duduk, saya tidak punya tulang punggung. Semua orang mulai mengkritik Nathan Lewis dan Turgi Zeru satu demi satu, lagi pula, mereka berdua hanya duduk dan tidak bergerak. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis tahu bahwa dia tidak harus bergerak, dan Turgi Zeru memang terlalu takut untuk bergerak. Oke, abaikan kedua pengecut ini, keluar dan minta Lafite, ayo minum. Daniel Nuno melambaikan tangannya. Segera seseorang keluar untuk meminta minum, sementara yang lain menatap Nathan Lewis dan Turgi Zeru dengan dingin, dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Pada saat ini, di kantor manajer umum dinasti KTV, pria parubaya botak itu berada di dalam dengan dua pengawal. Dekorasi kantor sangat mewah. Di belakang meja yang panjangnya lebih dari 3 meter duduk seorang pria dengan setelan tunik Cina. Di belakang pria itu berdiri seorang gadis, mengenakan congsam, ujungnya terbuka ke pinggang, memperlihatkan kulit putihnya dan wajah dengan riasan tebal di atasnya. Dia menekan kepalanya untuk pria berjas tunik. Pria berjas zongsan ini adalah Charlie House, manajer KTV Dinasti, dan dia juga tangan kanan Tiago Levon. Jika tidak, Tiago Levon tidak akan mengurus KTV ini untuknya. Bos Rai, apa yang membuatmu datang kepadaku dengan sangat marah? Charlie House bertanya ringan dengan mata setengah tertutup. Manajer Charlie, Dinasti KTV Anda terlalu berantakan. Baru saja, sekelompok pemuda yang mabuk benar-benar memukuli orang-orang saya. Sekarang saya masih memiliki jejak yang jelas pada orang-orang saya. Petik 2. Bos botak kian menunjuk pada dirinya, salah satu pengawal berkata. Ada juga jejak kaki yang terlihat jelas di perut pengawal itu. Apakah ada hal seperti itu? Charlie House membuka matanya dan duduk tegak, siapa pihak lain? Apakah dari geng Margo? Menurut pendapat Charlie House, hanya orang-orang geng Margo yang berani membuat masalah di sini. Tidak terlihat seperti itu hanya sekelompok anak muda. Saya mendengar beberapa gadis di kamar pribadi. Mereka bernyanyi dengan baik. Saya ingin membawa mereka ke kamar pribadi saya untuk menyanyikan 2 lagu, tetapi saya tidak menyangka orang ini berani melakukannya. Mata Bos Rai berbinar. Dengan napas lega, dia menggertakkan giginya dan berkata, saya pikir ini adalah tempat Master Harimau, jadi saya datang dan memberitahu manajer Charlie. Jika manajer Charlie tidak peduli, maka saya akan menemukan seseorang sendiri, dan kemudian manajer Charlie jangan salahkan saya. Ini hanya sekelompok anak kecil, mengapa Bos Rai marah? Saya akan mengirim seseorang untuk mengikuti Bos Rai, kata Charlie House, berteriak ke arah pintu, Bergan. Pada saat ini, seorang pria dengan wajah garang dan tato di lengannya masuk. Kakak Charlie, teriak Bergan Nao dengan hormat. Seseorang membuat masalah di KTV barusan, kamu dapat mengikuti Bos Rai untuk melihat, jangan biarkan siapapun mati, Master Harimau telah berbicara baru-baru ini, mari tetap rendah hati. Charlie House menginstruksikan Bergan Nao. Mengerti saudara Charlie? Bergan mengangguk. Manajer Charlie, terima kasih banyak.
Bos Rai membungkukkan tangannya pada Charlie House. Bos Rai sangat sopan. Tentu saja aku harus mengurusnya. Di masa depan, Bos Rai pasti akan mengurus bisnisku. Charlie House tersenyum ringan. Segera, Bos Rai membawa Bergan ke kamar pribadi tempat Nathan Lewis dan yang lainnya berada, diikuti oleh lebih dari selusin preman KTV. Di ruang pribadi saat ini, Daniel Nuno dan yang lainnya sedang minum Lafite. Wajah mereka memerah, dan mereka berteriak keras, dan tiba-tiba pintu ditendang terbuka. Semua orang tercengang. Ketika mereka melihat bahwa pria parubaya botak yang membawa mereka kembali, mereka semua menunjukkan kepanikan di wajah mereka. Lagi pula, ada lebih dari selusin orang di belakang pihak lain kali ini, dan mereka semua tampak garang. Bos Rai, siapa yang baru saja menggerakkan tangannya? Bergan bertanya kepada Bos Rai. Bos Rai terus berkata kepada Daniel Nuno, ini dia, anak ini memukulku. Bergan melirik Daniel Nuno, lalu melihat sekeliling, dan segera tahu bahwa orang-orang ini adalah orang biasa, bukan campuran di jalan. Kamu baru saja memukuli orang, Bos Rai. Bergan bertanya dengan acuh tak acuh saat dia berjalan ke Daniel Nuno. Melihat wajah Bergan dan tato di tubuhnya, Daniel Nuno sedikit takut, tetapi dengan semangat anggur, Daniel Nuno mengangguk, ya, saya memukulinya, mereka menggertak pacar saya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bergan melihat bahwa Daniel Nuno mengakuinya secara langsung, tetapi dia sedikit terkejut. Dia melihat Daniel Nuno dari atas ke bawah dan berkata, kamu berani bertindak, aku tidak akan mempermalukan Anda, dan sekarang silakan berlutut dan meminta maaf, hari ini adalah akhir dari masalah. Daniel Nuno tidak setuju ketika dia mendengar meminta dirinya untuk berlutut, dan menggelengkan kepalanya, biarkan aku berlutut untuknya, itu tidak mungkin, dia yang memprovokasi kita terlebih dahulu. Bergan melihat penolakan Daniel Nuno, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, tidak ada yang berani menolak kata-kataku. Kemudian, Bergan tiba-tiba menyerang dan meraih pakaian Daniel Nuno. Ambil Daniel Nuno. Ketika yang lain melihat ini, meskipun mereka ingin naik dan membantu Daniel Nuno, mereka semua pengecut ketika melihat selusin preman yang bersama Bos Rai di belakangnya. Daniel Nuno, Leana Garil melihat bahwa pihak lain benar-benar bergerak, dan segera berteriak dan bergegas, biarkan dia pergi. Ayahku adalah Lucas Garil, dan kami adalah karyawan keluarga Smith. Leana Garil berusaha keras untuk mematahkan tangan Bergan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Bergan tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, wajah Daniel Nuno memerah, napasnya mulai sulit, matanya terbuka lebar, mulutnya terbuka lebar. Ketakutan akan kematian terus-menerus merasukinya. Melihat Daniel Nuno seperti itu, Leana Garil sangat marah, dan terus berteriak, ini adalah wilayah Master Harimau, kamu melakukan hal-hal di wilayah Master Harimau tidak akan pernah melepaskanmu, dia mengenal Master Harimau. Begitu suara Leana Garil jatuh, ekspresi Bergan sedikit berubah, alisnya berkerut, dan tangannya mengendur. Batuk-batuk, setelah Daniel Nuno dilepaskan, dia terbatuk keras, terengah-engah. Daniel, kamu baik-baik saja? Leana Garil bertanya dengan khawatir. Yang lain melihat bahwa Bergan mendengar Master Harimau, dan segera melepaskannya, berpikir bahwa Bergan sangat takut pada Tiago Levon, jadi mereka berteriak, manajer Daniel dan Master Harimau sangat akrab, Anda berani menyentuhnya, Master Harimau tidak akan memaafkanmu. Biarkan saya memberitahu Anda, jika manajer Daniel mengatakan sesuatu, maka Tiago Levon pasti patuh. Baru kemarin, manajer Daniel hanya membuat panggilan telepon, dan kemudian Tiago Levon segera pergi untuk membantu. Anda ingin membayar? Anda mengacaukan manajer Daniel, tunggu saja untuk mati. Orang-orang di departemen penjualan di bawah Daniel Nuno, mengetahui bahwa pihak lain takut pada Tiago Levon, mulai berteriak satu persatu, meniup Daniel Nuno ke langit. Setelah Nathan Lewis di sudut mendengar ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sedikit. Orang-orang bodoh ini, semakin dia mengatakan ini, semakin dia mendorong Daniel Nuno ke ambang kematian. Ketika Daniel Nuno mendengar bahwa orang-orang ini menggembar-gemborkannya tanpa pandang bulu, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak sabar untuk memarahi orang-orang ini dengan keras. Mendengarkan kata-kata semua orang, wajah Bergan menjadi semakin jelek, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin intens. Meskipun Charlie House menyuruhnya untuk tidak membunuh orang, tetapi orang-orang ini menggertak di luar atas nama Master Harimau, bagaimana dia bisa menanggungnya? Melihat wajah Bergan semakin jelek, kelompok Daniel Nuno mengira mereka takut, dan mereka semua menjadi bangga. Kamu tahu apa yang kamu takutkan? Cepat dan keluar sekarang.
Jika kami memanggil Tuan Tiago, tidak ada dari kamu yang bisa pergi. Leana Garil juga menggertak Bergan dengan bangga. Diam, tutup mulut. Daniel Nuno berteriak pada Leana Garil. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia tidak mengenal Tiago Levon sama sekali, dan dia bahkan belum pernah melihat Tiago Levon. Melihat Daniel Nuno meneriakinya tiba-tiba, Leana Garil tercengang, bertanya-tanya apa yang terjadi pada Daniel Nuno, tetapi dia tidak berani berbicara. Apakah kamu kenal Master Harimau? Bergan bertanya pada Daniel Nuno tertegun sejenak. Daniel Nuno sekarang dipegang oleh semua orang, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Jika dia mengakui bahwa dia tidak mengenalnya saat ini, dia akan ditertawakan oleh semua orang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mengertakkan gigi, Daniel Nuno hanya bisa menganggukkan kepalanya. Saya sudah bertemu Master Harimau. Kata-kata Daniel Nuno ambigu. Bagaimanapun, dia telah melihat Tiago Levon, tetapi dia belum tentu tahu Tiago Levon. Awalnya, Anda hanya perlu berlutut dan meminta maaf, tetapi saya tidak ingin Anda bermain-main di luar dengan nama Master Harimau. Jika itu masalahnya, maka jangan pergi hari ini. Kata-kata Bergan membawa sedikit kesombongan, yang membuat orang-orang yang tidak tahu ketinggian langit ini merasakan ledakan kesombongan. Hahaha, kamu bajingan, apakah kamu tahu siapa ini di depanmu? Dia adalah penjahat nomor 1 Brother Charlie, di bawah komando Tuan Tiago, dan kamu membual di depannya, mengatakan bahwa kamu mengenal Master Harimau. Lihat, ayo, kamu sudah sampai di akhir hidupmu. Bos Rai tertawa keras. Orang-orang ini hanyalah orang biasa yang tidak bisa menjadi orang biasa. Bagaimana mereka bisa mengenal Tiago Levon? Bos Rai tahu bahwa mereka pasti shock. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Bos Rai, dahi Daniel Nuno langsung berkeringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa dia berpura-pura bodoh dan mengatakan omong kosong. Hanya saja orang lain di bawah Daniel Nuno tidak berpikir begitu. Mereka berpikir bahwa Daniel Nuno benar-benar mengenal Tiago Levon. Bahwa Leana Garil selalu percaya bahwa Daniel Nuno pasti mengenal Tiago Levon. Bahkan jika Daniel Nuno tidak mengenalnya, teman-temannya harus mengenalnya. Kalau tidak, mengapa Tiago Levon harus membantu hutang keluarganya? Bos Rai, saudara kita juga baru saja minum sedikit anggur, dan sekarang saudara laki-laki saya tidak bersama Anda, saya harap Tuan Rai. Daniel Nuno mulai meminta maaf kepada Bos Rai. Hanya saja kata-katanya belum selesai, tetapi Bergan langsung menyela, berani meminjam nama Master Harimau. Ini tidak sesederhana permintaan maaf, bisakah kamu bertahan, kamu melihat keberuntungan. Setelah Bergan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya langsung ke bawahannya dan berkata, bahwa semua orang pergi, dan biarkan Brother Charlie pergi dan tangani dia. Segera, selusin penjahat ganas mengepung Daniel Nuno dan Leana Garil dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga ekspresi mereka berubah. Turgi Zeru di sudut semakin gemetar saat ini, celananya basah, dan tangannya menggenggam lengan baju Nathan Lewis dengan erat. Dia hanya seorang mahasiswa yang baru saja lulus belum lama ini, belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan sekarang takut mati. Melihat penampilan Turgi Zeru, Nathan Lewis menepuk pundaknya dan berkata, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Segera, Daniel Nuno dan kelompoknya dibawa ke kantor Charlie House. Pada saat ini, Charlie House sedikit menutup matanya, menikmati pijatan sekretaris, ketika dia tiba-tiba melihat Bergan membawa kembali sekelompok orang, dan mereka semua adalah anak-anak muda biasa. Semakin dia mengerutkan kening dan berkata, Bergan, bawa sekelompok anak muda. Apa yang dilakukan anak-anak itu? Kakak Charlie, ini sekelompok orang di bawah Bos Rai, kata Bergan. Bukankah aku membiarkanmu menanganinya? Apa yang kamu lakukan dengan kantorku? Charlie House tampak sedikit tidak senang. Kakak Charlie, orang ini bilang dia kenal Master Harimau, dan dia sangat akrab dengannya, jadi aku membawanya ke sini untuk membiarkan kakak Charlie turun. Bergan buru-buru menjelaskan. Apa? Ketika Charlie House mendengar ini, dia segera duduk tegak, dan kemudian menatap Daniel Nuno dengan dingin. Apakah kamu mengenal Master Harimau? Aku. Daniel Nuno tergagap, temanku kenal. Siapa nama temanmu? Aku sudah bersama Master Harimau selama bertahun-tahun, dan aku tahu nama semua teman yang dia kenal. Charlie House terus bertanya. Kali ini, Daniel Nuno dihentikan. Dia sama sekali tidak mengenal teman Tiago Levon. Dengan levelnya, bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan Tiago Levon? Pak, tiba-tiba, Charlie House membanting meja dan berdiri. Kalian sangat berani. Kamu berani menggunakan nama Master Harimau. Masih bersama Novella Channel,
mari kita lanjutkan. Saat ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan Daniel Nuno bahkan lebih sadar, dan dia sadar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak berguna dan pura-pura mengenal Thiago Levon, tetapi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Melihat reaksi Daniel Nuno, Bos Rai mencibir, melangkah maju dan menamparkan wajah Daniel Nuno, bukankah kamu sangat baik? Orang yang berani memukuli saya, berani menggunakan nama Master Harimau. Bos Rai menamparkan Daniel Nuno itu menjadi kenyataan, dan buru-buru memohon belas kasihan, Bos Rai, saya salah, dan saya tidak berani lagi. Saya tidak berani lagi. Daniel Nuno juga memohon belas kasihan membawa orang-orang di bawahnya dan Leana Garil kembali ke kenyataan dalam sekejap. Mereka tahu bahwa Daniel Nuno tidak mengenal Thiago Levon sama sekali, dia hanya membual. Pada saat ini, semua orang mulai gemetar, jika Daniel Nuno tidak mengenal Thiago Levon, apalagi yang harus mereka andalkan. Salah, Bos Rai mencibir, tidak ada gunanya mengakui kesalahan sekarang, Anda hanya menunggu untuk mati. Mendengar ini, Daniel Nuno tidak tahan lagi, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, Kakak Charlie. Saya tidak berani menggunakan nama Master Harimau lagi, tolong, maafkan saya. Daniel Nuno sudah menangis dengan sedih saat ini, dan dia menyesalinya sampai mati. Daniel Nuno sudah seperti ini, dan orang lain bahkan lebih pucat, dan Leana menatap Daniel Nuno dengan heran, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat Daniel Nuno yang berlutut memohon belas kasihan, dan pada sekelompok anak muda yang panik, Charlie House memandang Bos Rai dan berkata, Bos Rai, masalah ini dimulai karena Anda, apa yang akan Anda lakukan tentang itu? Ini Charlie House memberi wajah untuk Bos Rai, lagi pula, Bos Rai adalah pelanggan utama KTV. Kamu membantu Master Harimau, tidak masalah bahkan jika itu dihapuskan, biarkan mereka semua keluar. Bos Rai melambaikan tangannya, ketika Daniel Nuno mendengar ini, dia terus bersujud dan berterima kasih padanya, tetapi ketika semua orang merasa lega, Bos Rai melirik Rebecca dan Leana dengan mata perak dan berkata, pria bisa pergi, tetapi ketiga wanita itu harus tinggal bersamaku. Setelah mendengar ini, ekspresi Rebecca dan Leana tiba-tiba berubah, dan ekspresi Daniel Nuno menjadi sangat malu. Bagaimanapun, Leana adalah pacarnya, dia bisa mengabaikan Rebecca dan Leani, tetapi dia tidak bisa mengabaikan Leana, bagaimanapun juga, Lucas Garil baru saja mengenalinya. Bos Rai, ini pacar saya. Bisakah saya membawanya pergi, dan dia akan tinggal bersama Anda? Pacar saya dan saya telah hidup bersama selama lebih dari setahun, jadi saya pikir Bos Rai juga tidak menyukainya. Daniel Nuno menunjuk Leana Garil, lalu berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, dia tidak pernah menyentuh Leana Garil sama sekali, tetapi dia hanya ingin menggunakan ini untuk mengeluarkan Leana Garil dari bahaya. Leana Garil melirik Daniel Nuno, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, saat ini, yang paling penting adalah keluar dulu. Benar saja, ketika Daniel Nuno mengatakan ini, sedikit jijik muncul di mata Bos Rai, dan kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi, tinggalkan kedua wanita itu. Daniel Nuno melihat ini, dengan putus asa ikuti Bos Rai mengucapkan terima kasih, lalu berbalik dan pergi. Manajer Daniel, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Leani Wis panik dan buru-buru menarik lengan Daniel Nuno. Dan Rebecca juga tampak panik dan menatap Nathan Lewis tanpa daya. Saat ini, dia hanya bisa meminta bantuan Nathan Lewis. Lagi pula, dia tidak akrab dengan orang-orang ini, dan tidak ada yang akan menyinggung orang-orang ini di depannya untuknya. Leani, minum saja 2 gelas anggur dengan Bos Rai. Kamu akan baik-baik saja, aku akan kembali menjemputmu nanti. Daniel Nuno mendorong Leani Wis pergi. Leani Wis tiba-tiba menjadi putus asa, dan Rebecca, dengan air matanya, dengan ringan meraih pakaian Nathan Lewis, dia ingin Nathan Lewis pergi, tetapi dia tidak ingin tinggal sendiri, dia sangat kontradiktif. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Nathan Lewis tersenyum pada Rebecca Virigo. Kakak Nathan, ayo pergi. Turgi. Zeru bergegas keluar dari kamar terlebih dahulu, lalu berbalik dan berteriak pada Nathan Lewis. Leana Garil itu juga melihat ke belakang dan menemukan bahwa Nathan Lewis tidak bergerak, jadi dia juga berteriak, Nathan Lewis. Bos Rai juga melihat bahwa Nathan Lewis tidak ingin pergi, jadi dia melihat ke depan dengan wajah dingin. Kenapa, tidakkah kamu ingin pergi? Bos Rai berkata, dia benar-benar mengulurkan tangannya ke Rebecca dan menyentuh wajah Rebecca. Pada saat ini, Rebecca sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat, dan dia bahkan tidak berani menghindar.
Tetapi ketika tangan Bos Rai hendak menyentuh Rebecca, Nathan Lewis tiba-tiba meraih pergelangan tangan Bos Rai. "Saya tidak pernah berpikir untuk pergi," kata Nathan Lewis, sedikit dengan paksa, hanya suara retak tulang yang terdengar, dan pergelangan tangan Bos Rai tiba-tiba dijepit oleh Nathan Lewis. Rasa sakit yang parah menyebabkan Bos Rai melolong seketika, lolongan yang menusuk hati terdengar sangat menakutkan. "Tanganku patah, lepaskan, atau aku akan membunuhmu, termasuk pacarmu." Bos Rai berteriak keras dengan ekspresi muram di wajahnya. Bang! Nathan Lewis menendangnya keluar, langsung menendang tubuh bagian bawah Bos Rai, dan langsung menendang keluar Bos Rai. Dan Bos Rai itu berbaring bungkuk di tanah, wajahnya berubah ungu. Tendangan Nathan Lewis langsung membuat Bos Rai kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria. Ketika Charlie House melihat ini, kemarahannya langsung naik, dan dia berani memukuli tamunya di depannya, yang membuat Charlie House merasa tidak tahu malu. "Nak, kamu berani melakukan sesuatu di depanku, kamu benar-benar baik." Wajah Charlie House sangat dingin, dan dia melambaikan tangannya yang besar, "Tutup pintunya, tidak ada yang diizinkan pergi." Daniel Nuno, yang hendak pergi mereka semua didorong kembali dan dikunci di kantor lagi. Kali ini, semua orang menunggu Nathan Lewis dengan kesal. Jika Nathan Lewis tidak bertindak, mereka akan pergi sekarang. "Nathan Lewis, apa yang kamu lakukan? Kita tidak bisa pergi sekarang." Daniel Nuno berteriak pada Nathan Lewis. Sekarang Nathan Lewis telah mengalahkan Bos Rai seperti ini, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Anda mengatakan bahwa semua orang telah melepaskan, tetapi pria ini Nathan Lewis menyerang, dan sekarang bahkan mereka terlibat. "Nathan Lewis, jika kamu ingin mati, jangan tarik kami. Yaitu, apa yang kamu lakukan. Jika kamu bisa bertarung, pergi ke jalan dan bertarung. Sudah berakhir, aku akan dibunuh sekarang." Semua orang menuduh Nathan Lewis. Bahkan Leanne Weiss tidak terkecuali, meskipun dia adalah orang yang tertinggal, dia akan membawa segelas anggur bersamanya, dan jika dia tidak bisa, dia akan tidur dengannya, dan itu mungkin telah berlalu. Tetapi sekarang, dia kalahkan orang seperti ini, saya khawatir itu tidak bisa diselesaikan dengan tidur. Hanya Rebecca yang memandang Nathan Lewis dengan cemas, dengan air mata berlinang. "Kakak Nathan, maafkan aku, maafkan aku." Rebecca tahu bahwa jika bukan karena dirinya, Nathan Lewis tidak akan melakukannya. Mungkin Nathan Lewis akan masuk penjara atau bahkan kehilangan nyawanya. "Ini akan baik-baik saja, jangan khawatir." Nathan Lewis tersenyum ringan, melihat bahwa Nathan Lewis tampaknya bukan apa-apa, yang lain bahkan lebih marah kali ini, dan tuduhan serta penghinaan terhadap Nathan Lewis bahkan lebih sulit untuk terdengar. Dan wajah Charlie House itu menjadi semakin suram. "Bergan, bunuh anak ini." Bergan mengangguk, dan dia bergegas menuju Nathan Lewis dengan langkah kuat, dan tinjunya sebesar karung pasir mengayun ke arah kepala Nathan Lewis. Jika pukulan ini mengenai kepala Nathan Lewis, itu pasti akan menghancurkan otaknya di tempat. Melihat ini, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka menghindar, karena takut mereka akan terciprat darah. Hanya mata Rebecca yang tegas, dan dia berdiri di depan Nathan Lewis dengan gigi terkatup. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan, karena itu untuk dirinya, Rebecca juga bermaksud mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak bisa melihat Nathan Lewis dipukuli sampai mati di depannya. Angin kencang yang besar bertiup ke arah Rebecca, sangat takut sehingga Rebecca menutup matanya dan menarik Nathan Lewis dengan satu tangan, meninggalkan Nathan Lewis di belakangnya. "Rebecca," Leanne Garil tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun saya baru bertemu dengan Rebecca, Leanne Garil merasa bahwa Rebecca adalah orang yang baik, berpengetahuan luas, dan masuk akal. Melihat tinju bergan di depan Rebecca, Rebecca bahkan merasakan nafas kematian, tetapi setelah embusan angin bertiup, tidak ada lagi gerakan. Ketika dia perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa tinju bergan ada di sana. Beberapa sentimeter jauh di depan matanya, dan tangan Nathan Lewis langsung meraih tinju bergan itu, mencegahnya bergerak maju. Kali ini, mata semua orang melebar, merasa luar biasa, dan ekspresi bergan juga berubah, dengan keterkejutan yang dalam di matanya, karena dia bisa merasakan bahwa dari tubuh Nathan Lewis, ada aliran kekuatan yang stabil dalam ledakan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak berhasil. "Jika kamu bukan bawahan Tiago Levon, sekarang kamu semua sudah mati." Nathan Lewis berkata sedikit, dan tubuh bergan tiba-tiba mundur, dan akhirnya duduk di tanah. Melihat bergan seperti ini, Charlie House tiba-tiba menjadi terkejut. "Sialan, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan anak kecil."
Charlie House menendang Bergan itu dengan keras. Bergan bangkit dengan tergesa-gesa dan menundukkan kepalanya karena malu. Meskipun dia jatuh, Bergan tidak terluka. Nathan Lewis berbelas kasih. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah miliknya. Ayo pergi, bisnis hari ini sudah selesai, atau kamu akan menyesalinya. Nathan Lewis berkata kepada Charlie House. Penyesalan. Charlie House mencibir, aku tidak pernah tahu apa itu penyesalan. Setelah Charlie House selesai berbicara, pintu terbuka, dan puluhan orang bergegas masuk dengan parang dan langsung mengepung Nathan Lewis dalam kelompok. Hanya ada selusin orang di sekitar, dan mereka hanya dengan tangan kosong, meskipun mereka semua galak, tetapi Daniel Nuno dan yang lainnya semua mampu mengendalikan tubuh mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, dikelilingi oleh lusinan orang dengan parang, Daniel Nuno dan yang lainnya semua tercengang, merasakan sedikit simpati, bahkan Daniel Nuno tidak luput ketika dia buang air kecil di celananya basah. Wah, hari ini aku bisa memotongmu menjadi lumpur, apakah kamu percaya? Charlie House berkata dengan muram. Sepertinya saya telah mendengar bahwa Thiago Levon tidak membiarkan Anda bertarung dan membunuh, dan membiarkan Anda melakukan bisnis dengan serius, tetapi Anda membuat masalah besar hari ini, mengapa Anda tidak meminta instruksi kepada Thiago Levon? Nathan Lewis bertanya dengan tenang. Charlie House tertegun sejenak, setelah melirik Nathan Lewis, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata kepada bawahannya, jaga mereka, tidak ada dari mereka yang diizinkan pergi, saya menelepon Master Harimau. Melihat Charlie House pergi untuk meminta instruksi kepada Thiago Levon, Daniel Nuno dan yang lainnya memutar mata mereka dengan ngeri. Anda harus tahu bahwa reputasi Thiago Levon di Gruyères sangat buruk. Dia adalah tuan yang kejam. Jika Thiago Levon benar-benar terganggu, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan, tidak hanya mereka tidak akan selamat, tetapi mereka akan disiksa sampai mati. Nathan Lewis, kita semua akan mati sekarang, bahkan tidak ingin hidup, kamu harus merekrut Master Harimau, kita semua sudah selesai. Daniel Nuno melihat bahwa Charlie House pergi memanggil Thiago Levon, jadi dia memelototinya. Matanya meneriaki Nathan Lewis, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis mengerutkan kening, menatap Daniel Nuno dengan sinar di matanya. Daniel Nuno tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menutup mulutnya. Aku tidak ingin mati, ayah. Ayah. Leana Garil menangis ketakutan, bergumam seperti orang gila. Untuk sementara, banyak orang mulai menangis, dan seluruh ruangan berteriak. Di sisi lain, Charlie House memanggil Thiago Levon, dia ingin bertanya kepada Thiago Levon bagaimana menghadapi anak-anak kecil yang merepotkan ini. Jika itu normal, Charlie House akan melakukan tembakan sendiri, dan Nathan Lewis dan yang lainnya akan melakukannya, hanya beberapa orang muda biasa, bahkan jika mereka menghilang, itu tidak akan menimbulkan sensasi apapun. Tapi sekarang itu tidak bisa dilakukan. Thiago Levon telah dengan jelas memerintahkan mereka untuk tidak melawan dan membunuh mereka, dan mereka akan membunuh orang tanpa pandang bulu. Charlie House hanya bisa bertanya pada Thiago Levon apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Thiago Levon sudah tertidur. Setelah menerima telepon dari Charlie House, dia menguap dan berkata, "Monyet, sudah larut malam, apakah ada yang salah dengan KTV?" "Tuan Thiago, ada beberapa anak muda yang membuat masalah di KTV, dan melukai Bergan, itu terlalu arogan. Saya ingin bertanya kepada Tuan Thiago apakah saya bisa menyingkirkan orang-orang ini." Charlie House bertanya dengan hati-hati. "Anak muda," Thiago Levon mengerutkan kening, "siapa mereka? Apakah mereka dari geng Margo?" Dengan reputasi Thiago Levon di Gruyères, tidak ada yang berani membuat masalah di wilayahnya, kecuali dari geng Margo. Sergio Viro terluka oleh Nathan Lewis beberapa waktu lalu. Sekarang, bukan tidak mungkin bagi geng Margo untuk menemukan masalah dengan Ola Zanse mereka. Tidak, itu hanya sekelompok pemuda yang tercengang, yang mengatakan bahwa mereka bekerja di beberapa perusahaan keluarga Smith. "Ada seorang pria bernama Nathan Lewis yang melukai Bergan," kata Charlie House. Mendengar kata-kata Nathan Lewis, Thiago Levon melompat dari tempat tidur. "Monyet, aku akan bergegas sekarang, kamu tidak diizinkan melakukannya untukku, tunggu saja aku." Setelah Thiago Levon selesai berbicara, dia menutup telepon dan berlari keluar. Charlie House mendengar suara cemas Thiago Levon, wajahnya penuh keraguan, tetapi Thiago Levon telah berbicara, dia harus mendengarkan. "Ketika saya kembali ke kantor, kantor sudah bau." "Sial," Charlie House mencubit hidungnya, "buka jendela."
Segera jendela terbuka, dan udara segar bertiup, dan kemudian bau di ruangan itu dihilangkan, banyak yang terhempas. Tiago Levon berkata bahwa dia harus menunggu, tetapi Charlie House hanya bisa melambaikan tangannya dan membiarkan orang-orang dengan pisau itu mundur agar tidak terlihat oleh Tiago Levon. Saya sudah memberitahu Master Harimau, dan Master Harimau akan segera datang. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, Anda dapat mengatakannya. Charlie House memandang Nathan Lewis dan yang lainnya dengan dingin, sambil mencibir di sudut mulutnya. Ketika mereka mendengar bahwa Tiago Levon akan datang, kali ini Daniel Nuno dan yang lainnya dirangsang lagi. Adegan yang tadinya sedikit hening berubah menjadi melolong dan melolong dalam sekejap. Siapa Tiago Levon? Seluruh Gruyères, bahkan seorang anak berusia 3 tahun tahu, itu adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Kakak Charlie, itu semua tangan Nathan Lewis, itu tidak ada hubungannya dengan kami, biarkan kami pergi. Daniel Nuno berlutut, ke Charlie House lagi. Semua orang juga berlutut dan memohon belas kasihan, satu persatu terus bersujud. Di sisi lain, Nathan Lewis memegang Leana dengan satu tangan dan Rebecca dengan tangan lainnya, dan tidak membiarkan mereka berdua berlutut. Tidak peduli seberapa banyak Leana memikirkan dirinya, bagaimanapun juga, Lucas Garril adalah orang yang baik dan menjaga keluarga Nathan Lewis dengan baik. Nathan Lewis tidak bisa mengabaikan Leana Garril. Melihat Nathan Lewis tidak berlutut, Charlie House ingin memarahinya dengan marah, tetapi ketika dia mengingat nasihat Tiago Levon, Charlie House menelan kata-kata itu. Huff, ketika Master Harimau datang, kamu akan terlihat baik, dan kemudian aku akan melihat apakah kamu masih agung, pikir Charlie House pada dirinya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.